Ngekos di stan mahal ya? Enaknya di mana ya kalau aku ngekos di stan? Nah, bagi kalian yang memiliki pertanyaan yang sama, langsung aja kita nonton videonya. Tapi sebelumnya, intro dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Panji di channel Panji Tunanda. Dan buat kalian yang baru pernah berkunjung ke channelku, jangan lupa buat subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa menjadi pendengar pertama setiap aku mengupload video baru. Di video kali ini, aku akan mereview kos-kosan yang ada di daerah sekitar Pekenstan, yang tentunya nanti akan menjadi wilayah kos-kosan dari kalian semua, calon stuners. Di sini aku akan reviewnya dari kelebihan, kekurangan, dan range harganya. Jadi ini mungkin bakal sedikit detail. Jadi buat kalian jangan lupa untuk menyaksikan video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa mendapatkan gambaran secara jelas mengenai daerah kos-kosan yang nantinya akan menjadi tempat kos-kosan kalian saat udah menjadi mahasiswa Pekenstan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu gerbang-gerbang untuk masuk ke Pekenstan. Yang pertama itu ada gerbang depan, yaitu gerbang Bintaro. Terus habis itu ada gerbang Parma. Gerbang Parma itu gerbang arah Kalimongso. Terus habis itu ada gerbang wall climbing. Ada gerbang Gang Setia. Dan satu lagi, ada tempat masuk stan dari jalur belakang. Jalur belakang? Bukan jalur belakang dalam tanda kutip ya, tapi jalur belakang yang memang bener-bener jalur masuk dari belakang Pekenstan, yaitu lewat jalur ceker. Nah, kenapa aku jelasin gerbang-gerbangnya terlebih dahulu? Karena itu akan memudahkan kita dalam review daerah kos-kosan di sekitar Pekenstan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu Pisok, Perkici, dan Puyuh. Kenapa aku masukkan 3 klaster ini dalam satu pembahasan? Karena 3 klaster ini mempunyai kriteria yang relatif sama, yaitu yang pertama, mereka sama-sama berada di depan Pekenstan atau di wilayah Bintaro. Kalau Pisok ini berada di seberang Pekenstan persis. Kalau Perkici sama Puyuh, kalian keluar dari gerbang Bintaro, itu belok ke kanan. Nggak jauh dari situ nanti kalian akan menemukan klaster Perkici sama Puyuh. Jadi untuk pertama, aku akan membahas dari sisi kelebihannya. Kelebihan dari ketiga klaster ini adalah ketiga klaster ini sangat dekat dengan gerbang Bintaro. Jadi kalau kalian nantinya bakal kos di sini, untuk sampai ke stan lewat gerbang Bintaro, kalian hanya perlu menempuh perjalanan ya sekitar 5-10 menit lah kalau jalan kaki. Tapi kalau naik motor, paling nggak sampai 5 menit udah sampai. Terus yang kedua, kalau kalian nantinya kos di wilayah ini, kalau kalian mau main ke mall, terus misal mau main ke taman jajan CBD, atau mau main ke wilayah lainnya yang ada di Jakarta, akses kalian akan lebih mudah. Kenapa? Karena ketiga klaster ini letaknya itu berada di pinggir jalan raya utama Bintaro. Jadi kalian nggak usah keluar gang-gang dulu, keluar perumahan, ngantri di jembatan dekat gereja PJMI dan sebagainya. Jadi aksesnya akan lebih mudah. Terus yang ketiga, akses di wilayah ini lebih bebas. Lebih bebasnya dalam artian apa? Jadi lebih bebas di sini itu, misal kalian mengadakan rapat atau kerja kelompok di kos kalian. Kalau di wilayah Kalmong yang nantinya akan kita bahas, itu rumahnya cenderung berdempetan satu sama lain. Jadi kalau misal di satu rumah ada yang berisik, nanti rumah lainnya otomatis akan terganggu. Dan biasanya nanti akan diprotes sama warga sekitar atau tetangga-tetangga kalian. Tapi kalau dari wilayah ketiga klaster ini, rumahnya ini cenderung besar-besar. Dan ya jarak dari satu rumah ke seberang rumahnya itu cukup lebar. Jadi kalau misalnya kalian rapat atau belajar kelompok sampai malam, aku pikir akan sedikit lebih bebas dari wilayah-wilayah lainnya. Terus yang kedua, kita akan bahas dari sisi kekurangan. Kekurangan kos di 3 klaster ini, yang pertama yaitu, jadi di 3 klaster ini jarang ada tempat makan. Ya ada sih, warteg, terus tempat makan semacamnya, tapi jarang kalau kita bandingin sama wilayah-wilayah kos lainnya. Jadi untuk mendapatkan makan yang variatif, kalian
harus pergi ke wilayah-wilayah lain seperti ke Kalmong, ke PJMI, ke Sarmili yang tempat makannya relatif lebih banyak. Terus yang kedua, di sini jarang terdapat fotokopian. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau fotokopi buku atau fotokopi soal, ini bakal lebih sulit aksesnya dan kalian harus berjalan lebih jauh. Terus untuk kos di 3 klaster ini, aku saranin kalian lebih baik bawa motor. Karena ya kedua alasan tadi, jarang ada tempat makan dan jarang ada fotokopian. Jadi untuk kemudahan akses kalian, lebih baik kalian bawa motor ke Bintaro. Terus yang ketiga, kos di daerah ini tuh relatif mahal. Ya, selain karena wilayahnya berada di Bintaro, terus rumah-rumah di sini itu lebih modern, terus cenderung lebih banyak yang tingkat, dan emang bersih sih daerahnya kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi untuk range harga di 3 klaster ini itu sekitar 20-35 juta per tahun. Oh ya, pertama disclaimer dulu ya. Range harga yang aku sebutin di sini itu berdasarkan survei sama pengamatanku, dan juga berdasarkan hasil tanya-tanyaku ke teman-teman yang kos di daerah-daerah situ. Jadi kalau misalnya nanti ada sedikit perbedaan, mohon dimaklumi. Jadi harganya rata-rata itu 20-35 juta per tahun untuk satu kamar kos. Ya ini bisa aku bilang relatif mahal ya kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, karena alasan-alasan tadi. Terus yang kedua, daerah yang akan kita bahas di sini adalah Ponsaf atau Pondok Safari. Jadi wilayah Pondok Safari ini berada di Jalan Ceger juga, tapi ini adalah suatu perumahan dan lokasinya itu sekitar 1-2 km lah kalau dari gerbang Ceger Pekenstan. Terus dari sisi kelebihan, apa sih kelebihannya kos di Ponsaf ini? Yang pertama, jalannya itu besar karena Ponsaf ini merupakan suatu perumahan, jadi jalan yang menjadi akses dari gang per gang atau dari jalan satu ke jalan yang lain itu lumayan besar dan muat untuk mobil. Jadi misalnya kalian mau pindahan kos atau mau ada keluarga kalian yang nengokin kalian di kos, keluarga kalian bisa bawa mobil dan bisa parkir langsung di depan kos kalian kalau kalian kos di sini. Terus dari sisi kekurangannya, yang pertama di sini jarang ada tempat fotokopian. Jadi kalau misal kalian mau fotokopi rangkuman atau mau fotokopi soal atau mau fotokopi buku kuliah, ya kalian harus menuju ke daerah-daerah kos lainnya karena di sini jarang terdapat fotokopian sama kayak 3 klaster tadi. Terus selain itu, di sini juga jarang terdapat tempat makan sama kayak yang Pisok, Perkici sama Puyuh tadi ya. Jadi kalau kalian mau cari makan, kalian harus berjalan sedikit lebih jauh, yaitu bisa ke Ceger atau bisa ke Kalimongso agar kalian bisa mendapatkan tempat makan yang bervariatif. Lalu, untuk range harganya, kos di Ponsaf itu sekitar 7-20 juta per tahun. Jadi untuk harga kos di Ponsaf ini cenderung lebih murah daripada kos di daerah Pisok, Perkici, sama Puyuh yang udah aku sebutin pertama tadi. Jadi gimana? Apakah kalian udah tertarik buat kos di Ponsaf? Oke, kita lanjut ke nomor 5, yaitu Ceger. Nah, Ceger ini merupakan jalan yang bisa aku bilang sangat panjang karena mulai dari ujung ke ujung dan termasuk jalan di depan gerbang belakang Pekenstan itu adalah Jalan Ceger. Karena wilayahnya yang amat luas, jadi kelebihan yang pertama dari kos di daerah Ceger ini adalah akses kemanapun lebih mudah. Kalian mau ke ATM, ke swalayan, di sini tuh ada. Ini juga menjadi kelebihan kedua, yaitu apa-apa ada di sini. Kayak kalian mau nyari tempat makan nasi uduk, mau nasi padang, mau warteg biasa, pokoknya di sini semua ada. Selain itu, di Ceger ini ada swalayan. Salah satu swalayan terbesar di wilayah sekitar Pekenstan, yaitu Swalayan Harmoni. Jadi kalau kalian butuh belanja buat bulanan atau buat sehari-hari, kalian bisa dengan mudah datang ke Swalayan Harmoni ini karena emang letaknya ada di Jalan Ceger. Selain itu, Swalayan Harmoni ini juga menjadi tujuan belanja bagi mahasiswa-mahasiswa yang kos di daerah-daerah lain. Seperti orang PJMI sama orang Kalimongso, orang Sarmili itu pasti belanjanya di Swalayan Harmoni ini. Pokoknya kelebihan utamanya kos di Ceger itu adalah soal kemudahan akses kemanapun. Selain itu, kelebihan yang bisa kalian rasakan dengan kos di Ceger adalah Jalan Ceger ini dekat dengan gerbang belakang Pekenstan. Jadi emang karena letak gerbang belakang Pekenstan ini
berlokasinya di Cekir kan. Jadi kalau kalian mau pergi ke gerbang belakang PKN ya udah kalian tinggal jalan sebentar pasti udah sampai. Terus selain itu di sini juga banyak tempat ibadah, terutama masjid ya bagi kalian yang muslim. Jadi masjid di Cekir ini banyak. Terus selain di Cekir ada juga masjid yang ada di dalam komplek PKN yaitu MBM atau Masjid Baitul Mal. Ini letaknya sangat dekat dengan gerbang belakang PKN yang berlokasi di Jalan Cekir. Jadi untuk beribadah udah pasti mudah. Terus selain kelebihan, kita akan bahas kekurangannya juga. Kekurangan yang pertama yang bakal bener-bener kalian rasakan dengan kos di Cekir adalah jauh dari gedung perkuliahan. Ya, kalau tadi kelebihannya dekat dengan gerbang belakang, tapi di sini kekurangannya, kos di Cekir ini jauh dari gerbang perkuliahan. Loh, kok bisa sih Kak dekat gerbang tapi jauh dari gedung perkuliahan? Ya, karena emang dari gerbang belakang PKN untuk menuju gedung perkuliahan ini lumayan jauh lah. Mungkin bisa 10 menit jalan baru sampai ke gedung terdekat. Jadi untuk gerbang belakang ini dekatnya ke SC atau Student Center sama tempat-tempat arena olahraga di PKN serta juga Masjid Baitul Mal. Tapi kalau untuk ke gedung perkuliahan masih relatif jauh kalau dibandingkan dengan wilayah-wilayah kos lainnya. Terus kekurangan selanjutnya yaitu kos di Cekir ini banyak yang campur dengan masyarakat umum. Jadi ada pegawai, ada penjual yang mungkin menjalankan bisnis atau bekerja di daerah sana, itu pada kosnya di daerah Cekir ini. Jadi kalian harus bisa membaur dengan mereka karena emang kos di Cekir ini nggak cuma mahasiswa, tapi udah lebih mix atau campuran. Terus selanjutnya yang akan aku bahas di sini adalah range harga. Untuk kos di daerah Cekir, range harganya yaitu sekitar 10-20 juta rupiah per tahun. Jadi gimana? Udah tertarik buat kos di Cekir? Kalau belum, kita langsung bahas daerah selanjutnya, yaitu Sarmili. Jadi Sarmili ini adalah wilayah yang bisa kita bilang lebih ke perkampungan sih. Wilayah perkampungan yang bener-bener dekat dari Stan. Walaupun nggak sedekat Kalmong ya, tapi wilayah ini kalau dibandingkan dengan Cekir sama wilayah-wilayah lainnya yang udah kita sebutin tadi, ini jauh lebih dekat untuk menuju ke PKN Stan. Dan langsung aja kita ke kelebihan yang pertama, yaitu dekat dengan gerbang Stan wall climbing. Ya, jadi ini adalah gambar gerbang wall climbing PKN dan gerbang wall climbing ini emang khusus merupakan akses pintu masuk untuk mahasiswa yang kos di daerah Sarmili. Jadi emang bisa kita bilang dekat banget lah kalau emang kalian yang kos dari daerah Sarmili mau masuk ke PKN lewat jalur wall climbing ini. Terus selanjutnya di daerah Sarmili juga banyak tempat ibadah, khususnya masjid. Masjid Baitul Mal yang udah kita bahas tadi itu berlokasinya di Sarmili. Walaupun emang dekat dengan gerbang belakang Cekir, tapi lokasi sebenarnya dari MBM ini adalah berada di daerah Sarmili. Terus selain MBM juga banyak masjid-masjid serta musola-musola lain yang terdapat di seluruh wilayah Sarmili ini. Terus keunggulan selanjutnya yaitu di Sarmili banyak tempat makan dan banyak fotokopian. Jadi kalau kalian mau mencari tempat makan yang variatif, kalian udah nggak usah ke Kalimongso atau ke PCMI karena di Sarmili pun udah banyak tempat makan dan harga makanan di sini itu relatif lebih murah. Malah aku bisa bilang murah kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Selain kelebihan, pasti ada kekurangannya dong dari daerah Sarmili ini. Kekurangan yang pertama adalah wilayah ini bisa aku bilang relatif sedikit lebih kumuh daripada wilayah lainnya yang udah kita sebutkan sebelumnya. Karena emang wilayah ini cenderung ke perkampungan ya. Rumah satu sama lainnya itu bener-bener berdempetan dan di sini juga ada tempat pembuangan sampah di daerah sekitar MBM. Jadi ya kalau dibandingkan dengan daerah lainnya, untuk kebersihan di daerah ini tuh sedikit di bawahnya lah. Terus selain itu kekurangan selanjutnya adalah di sini jarang terdapat fotokopian. Ya, untuk kalian yang mau fotokopi materi atau fotokopi buku, kalian harus effort sedikit dengan berjalan ke Cekir atau ke Kalimongso agar mendapatkan akses fotokopian yang lebih mudah. Terus untuk range harga kos di daerah Sarmili ini yaitu sekitar 10-20 juta rupiah per tahun. Ini juga tergantung dari fasilitas yang ada di kos tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas daerah Kalimongso. Ya, daerah Kalimongso ini cukup terkenal ya, dan mungkin sebagian besar mahasiswa PKN kosnya di daerah Kalimongso ini. Langsung aja kita masuk ke kelebihan pertama, yaitu kos di wilayah Kalimongso ini sangat dekat dengan gedung perkuliahan di PKN. Kalau daerah Cekir tadi cuma dekat ke gerbang masuknya, kalau Kalmong ini benar-benar dekat ke gedung perkuliahannya, nggak cuma ke gerbang masuknya.
Jadi bisa kita ibaratkan kalian jalan nggak ada 1 menit lah, pasti udah sampai ke gedung C atau ke gedung-gedung perkuliahan di sekitar gedung C itu. Ada gedung D, gedung E, dan lain-lain. Terus kelebihan selanjutnya adalah di sini tuh tempat makan ada di mana-mana, benar-benar muabah. Bahkan di daerah Kalimongso ini ada yang namanya KFC atau Kalimongso Food Court. Jadi di sini ya semacam food court gitu, banyak warteg-warteg di satu tempat. Dan harganya yang jelas di sini tuh lebih murah daripada daerah-daerah lain. Termasuk kalau dibandingin sama Sarmili, Kalimongso ini relatif lebih murah lagi. Kebayangkan enaknya. Terus selanjutnya, untuk akses ke tempat fotokopian di Kalimongso ini benar-benar banyak banget. Malah bisa dibilang Kalmong atau Kalimongso ini itu merupakan pusat percetakan daerah Pakistan. Ya, jadi untuk kalian yang mau ngeprint, mau fotokopi, kalian udah nggak perlu jauh-jauh jalan lagi, karena mungkin di sebelah kos kalian atau bahkan di kos kalian sendiri ada fotokopiannya. Bahkan pas dinamika kan ada tuh disuruh bawa perlengkapan apa aja. Banyak penjual di Kalimongso yang udah nyediain perlengkapan itu, jadi kalian tinggal beli. Walaupun harganya relatif mahal ya, dan kesan ospeknya kurang kerasa lah kalau emang kalian beli. Tapi itu bisa kemasukan ke salah satu kelebihan kos di Kalimongso ini. Tapi kekurangannya, jalanan di Kalimongso ini sangat sempit. Boro-boro mobil, motor aja kalau pas papasan itu harus salah satu gitu, biar salah satunya itu bisa jalan dulu. Terus selain itu, wilayah kos di sini itu cenderung kumuh juga sama kayak Sarmili, tapi bisa aku bilang wilayah Kalimongso ini lebih kumuh karena banyak selokan yang kalau hujan gampang meluap, terus kotoran-kotorannya juga meluap. Selain itu, wilayah Kalmong ini juga sangat rawan banjir. Dan kalau emang musim hujan, ya udah siap-siap aja kalian melindungi barang-barang kalian agar tidak basah terkena air. Tapi nggak semua kos-kosan di Kalmong rawan banjir sih. Tapi sebagian besarnya emang gampang banjir saat musim hujan. Terus kekurangan selanjutnya adalah pemantar rumah di Kalmong ini terlalu berdempetan. Jadi misalnya kalian lagi belajar kelompok dan berisik, atau mungkin tetangga kalian yang kerja kelompok dan berisik, itu pasti bakal ganggu rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Dan itu kurang kondusif buat kalian tipe-tipe pembelajar yang butuh keheningan dan suasana yang sunyi. Untuk range harganya, kalau di Kalimongso ini sekitar 7-20 juta per tahun. Ini juga tergantung dari fasilitas apa aja yang ada di daerah tersebut. Mungkin untuk daerah Kalmong itu harganya lumayan mahal ya dibandingkan dengan fasilitasnya, yaitu karena pas 2018 penerimaan Pengensan hampir mencapai 7.000 mahasiswa ya, dan di situ harga kos-kosan itu terutama di Kalmong ini melambung cukup tinggi. Jadi emang harga kos-kosan di daerah Kalimongso ini agak overpriced ya kalau menurutku. Terus selanjutnya nomor 2, kita akan bahas daerah PJMI atau Pondok Jurang Mangu Indah. PJMI ini merupakan salah satu perumahan juga di sekitar Pakistan, tapi lokasinya lebih dekat daripada Ponsa. Kelebihan yang pertama adalah jalannya itu relatif luas, karena ini merupakan perumahan dan pastinya bisa dilewati mobil. Jadi sekali lagi, kalau kalian mau pindahan kos atau mau ada keluarga kalian yang nengokin, itu lebih mudah aksesnya, terutama untuk yang menggunakan mobil. Jadi nggak perlu nitip mobil di tempat jauh, nanti baru bisa jalan ke kos kalian, itu nggak perlu, karena udah bisa parkir di depan kos kalian. Kelebihan selanjutnya dari kos di daerah PJMI ini adalah banyak tempat makan. Dan tempat makannya ini nggak cuma banyak, tapi variatif. Mulai dari ayam penyet, geprek, mau makanan Jepang, warteg biasa, nasi goreng, semuanya pokoknya ada di sini. Dan mulai dari yang harganya murah sampai harganya relatif mahal. Kalian bisa temui dan cari cuma di daerah PJMI ini aja. Terus selanjutnya, daerah PJMI ini posisinya strategis karena berada di tengah-tengah antara jalur belakang dan jalur depan Pakistan. Jadi kalau kalian mau ke Ceger, ya deket. Kalau kalian mau daerah Bintaro, juga deket. Jadi buat yang kos di PJMI ini, aku rasa motor itu nggak terlalu urgent ya, kecuali kalau kalian emang suka main yang jauh-jauh gitu. Terus buat jalan menuju ke gerbang Pakistan ini juga nggak terlalu jauh. Paling cuma 5-10 menit jalan kaki dari kos kalian udah sampai ke gerbang Pakistan. Bahkan bisa sampai ke gedung perkuliahannya itu sendiri. Terus kelebihan terakhir yaitu tatanan
rumah-rumah di sini tuh lebih rapi. Ya karena ini merupakan perumahan ya, jadi lebih enak lah gitu dipandangnya. Selain kelebihan, PJM ini juga tetap punya kekurangannya. Dan kekurangan pertama ini, yaitu di sini tuh sempat beberapa kali ada kejadian kemalingan motor. Ya emang lumayan rawan sih di sini, walaupun perumahan dan ada satpamnya, tapi pokoknya kemarin ada beberapa kasus lah, dan itu sempat ramai banget di stan. Terus walaupun PJM ini perumahan, tetap tidak terhindar dari yang namanya banjir. Dan ada beberapa titik-titik di perumahan ini yang emang langganan banjir kalau terjadi hujan gede. Dan ya mau nggak mau kalian harus copot sepatu atau siap-siap sendal kalau emang kalian mau pergi ke kampus pas habis hujan gede. Terus kekurangan terakhir yaitu di sini jarang terdapat fotokopian. Walaupun ada beberapa sih, tapi yang nggak di semua titik di PJM ini ada. Kan PJMI cukup luas ya wilayahnya, tapi fotokopiannya itu sekitar 5 lah kayaknya, kurang lebih. Jadi ya kalian yang emang kosnya nggak deket dari fotokopian itu perlu effort lebih lah buat jalan menuju fotokopian. Terus buat range harga kos di sini itu sekitar 10-30 jutaan. Ada yang kos biasa, kayak nggak ada AC, terus kamar mandi luar, sampai yang bener-bener fasilitas apartemen, kayak udah disediain TV, kamar mandi dalam, AC, kayak gitu. Terus daerah terakhir yang bakal kita bahas di sini adalah Ponjai atau Pondok Jaya. Ini adalah salah satu perumahan yang berada di daerah Bintaro, dekat sama Pisok. Kelebihan yang pertama, wilayah ini strategis, terutama buat kalian yang suka main ke mall atau pergi ke daerah sekitar Jakarta, mau ke Taichan atau kemana lah, pokoknya mau jalan-jalan. Kalau lelah dari kampus, ya kalian aksesnya lebih mudah dengan kos di Ponjai. Terus selanjutnya, daerah ini sama kayak 3 klaster yang pertama kali aku sebutin tadi, lebih bebas peraturannya kalau dibandingkan dengan Kalimongso dan Sarmilik. Karena emang jarak antar rumahnya nggak begitu dekat, jadi ya tetangga nggak terlalu merasa terganggu lah kalau misal kalian lagi kerja kelompok atau rapat pas malam-malam. Tapi kekurangannya di sini tuh jarang ada tempat makan sama fotokopian. Jadi kalau kalian mau nyari makan sama mau fotokopi, kalian harus pergi ke PJMI atau Kalimongso. Dan karena itu, kalau kalian yang mau kos di sini, aku sarankan buat membawa motor biar aksesnya lebih mudah. Terus kekurangan selanjutnya dari kos di sini adalah harganya yang relatif mahal, dengan range harga sekitar 15-30 juta per tahun. Selain itu, kos di sini juga banyak yang campur dengan umum ya, nggak cuma mahasiswa. Jadi satu kos itu ada pegawai, ada pekerja yang bekerja di daerah situ. Jadi kalian harus lebih bisa menyesuaikan diri. Oke, segitu aja review kosku pada video kali ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar bawah ini. Terus aku ingetin sekali lagi, buat kalian jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Serta jangan lupa buat di-share ke seluruh media sosial kalian, agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video yang udah aku buat. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.